Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Dan untuk dapat memahami daftar Elohim, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula. Sehingga kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa karena di dalam akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula akan mendapatkan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa yang Elohim Yahweh sudah sediakan buat saudara dan saya. Dan ini luar biasa. Di tangan saudara dan saya ada Tanak dan Brit Gadasa. Istilah luar sana itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana tercatat semua hal-hal mengenai sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Itu sudah ada. Tapi masalahnya adalah terserak. Jadi ayat-ayat itu terserak, sehingga saudara dan saya perlu tuntunan Ruach Yahweh Elohim, sehingga dapat menempatkan ayat-ayat itu dengan presisi. Dan begitu ditempatkan dengan presisi, maka kita akan dapat melihat satu the grand plan yang luar biasa, rencana besar Elohim Yahweh sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Ya, jadi tidak kacau, tetapi semuanya itu terintegrated satu sama lain dan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa untuk dapat dipahami dengan sederhana. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi saudara wajib memahami hal ini. Kita akan masuk di dalam pengajaran yaitu mengenai perumpamaan penabur. Itu terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Kita akan baca sedikit-sedikit saja dan kita akan lihat flow-nya, ya. Jadi nggak baca seluruhnya 1 sampai 23. Kita baca 1 sampai 9 dulu, ya. Dan setelah itu akan saya lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Silakan Brother Enoch untuk membaca Matius 13 ayat 1 sampai 9. Terima kasih. Matius 13 ayat 1. Dan pada hari itu, setelah keluar dari rumah, Yeshua duduk di tepi danau. 2. Dan kerumunan orang banyak terhimpun kepadanya, sehingga setelah naik ke dalam perahu, duduklah dia. Dan seluruh kerumunan orang itu berdiri di pantai. 3. Dan dia berbicara kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan, seraya mengatakan, lihatlah, orang yang menabur keluar untuk menabur. 4. Dan ketika menaburkannya, sesungguhnya beberapa jatuh di tepi jalan, dan datanglah burung-burung dan memakannya. 5. Dan yang lain jatuh di atas yang berbatu, tempat yang tidak mengandung banyak tanah, dan segera dia bertunas, karena tidak mempunyai kedalaman tanah. 6. Terlebih setelah terbitnya matahari, dia tersengat panas, lalu karena tidak mempunyai akar ia menjadi layu. 7. Dan yang lainnya jatuh pada semak duri, dan semak duri itu bertumbuh besar dan mengimpitnya. 8. Dan yang lainnya jatuh di atas tanah yang subur, dan menghasilkan buah, ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. 9. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Haleluya, terima kasih. Kalau saya perhatikan ya, ini ada hal yang cukup unik saya bilang ya. Di mana kalau kita lihat dari ayat yang ke-1 dan 2, ya, Matius, dia menceritakan satu kisah. Yesua saat itu pagi hari keluar dari rumah, dan kemudian dia duduk di tepi danau. Dan kita tahu, ya, ini adalah Danau Galilea. Ya, adalah Danau Galilea. Kemudian, dan kerumunan orang banyak itu terhimpun kepadanya. Jadi ada banyak orang berhimpun mengelilingi, sehingga mau tidak mau, cara yang paling efektif, Yesua naik ke dalam perahu, dan kemudian orang-orang duduk di pantai. Ya, duduk di pantai. Nah ini, jadi saudara tahu ya, karena terlalu banyaknya orang,
Yesua naik perahu supaya tidak berdesak-desakan, dan Yesua mulai mengajar melalui perahu yang dia naiki itu. Memang saya ya sementara ini belum pernah ke Danau Galilea. Apakah Brisco pernah ke sana? Sudah 4 kali, Pak. Oke, 4 kali. Naik kapalnya juga, Pak. Ya, yang saya mau tanyakan ya puji Bapak Yahweh, kalau jadi ini ya kita ada saksi mata, Brisco sudah naik kapalnya 4 kali lagi. Saat naik daerah itu, kalau saya boleh tahu, anginnya bagaimana? Kencang atau biasa-biasa saja atau gimana? Kadang kencang, kadang enggak. Tapi masih bagus. Nah, Kencang. masih bagus. Jadi kalau saat naik di perahu, kira-kira kalau ngomong itu kedengaran nggak sampai di pantainya? Harus agak keras, Pak. Suara kita. Harus agak keras. Ya. Iya, Nah, supaya kedengaran. coba Karena saudara angin. bayangkan. Karena angin juga ya. Iya, Coba Pak. saudara bayangkan ya posisinya ya. Ini seperti sedikit kisah yang Brisco berikan. Jadi kalau saat naik naik di naik di kapalnya, dan kemudian coba saudara bayangkan Yesua mengajar, ya, dan orangnya nggak sedikit, saudara. Kalau orangnya cuma 10, mungkin bisa dengar semua. Tapi ini orangnya banyak sekali, ya, banyak sekali. Coba saudara bayangkan, hari itu tidak ada yang namanya mic dan speaker. Bagaimana caranya? Nah itu ya, bagaimana caranya? Padahal tadi dikatakan ada angin yang mungkin kencang sekali. Kalau anginnya kencang, pasti nggak mungkin dengar. Saya bisa lihat bagaimana caranya. Ya, ini memang yang masih tanda tanya. Saudara tahu kira-kira bagaimana caranya? Tahu gimana caranya? Karena ini orang banyak berdiri di pantai. Yesus mengajar, dia bersama muridnya di kapal, ya, kapal kecil lah. Tapi dia ngajar banyak orang. Suaranya harus keras, Pak. Memang suaranya harus keras, tapi sekeras-kerasnya, apakah mereka mampu mendapatkannya semuanya? Jadi Kemungkinan bagaimana? itu, Pak. Peragaan, Kemungkinan Pak. mendatangi. Dengan peragaan bahasa tubuh, Pak. Peragaan bahasa tubuh, ini pengajarannya Iya, itu dibantu. susah mati nih. Nggak mungkin pakai perasaan tubuh. Ini bukan pantomim ya. Ini bukan Angin, Maksudnya angin biasanya diajak, bertiup dari laut ke darat, diajak, Pak. Kalau siang hari, Pak. terus membawa suara begitu. Ya, sehingga dia ini ada perahu. Kan lebih bagus, suaranya lebih keras. Suaranya lebih keras. Lebih kedengaran suaranya. Saudara siapa yang di sini hidupnya dekat pantai? Sekeras-kerasnya angin bawa suara saudara, apa suara saudara tidak hilang? Itu orangnya banyak sekali. Hilang, bakal banyak orang tidak bisa dengar. Yang lain tidak Masih bisa tidak dengar. bisa dengar. Yang Ya, dekat jadi pantai tidak bisa didengar suara. wah, itu yang dekat-dekat pantai pasti tahu. Belum lagi ada ombak-ombaknya. Belum lagi Tidak orang, bisa didengar. belum lagi pada ribut sendiri, ya kan? Bagaimana caranya? Kalau pakai Kemungkinan ini, Pak. Estafet, Pak. Kemungkinan perahunya akan dijalankan ke sana kemari dan kalimatnya diulang-ulang, Pak, supaya semua mendengarkan. memang ada kemungkinan itu, atau kemungkinan diestafetkan, ya. Tapi tepatnya gimana, ini sulit, saudara. Coba saudara bayangin, saudara yang mungkin dibantu muridnya Pak Yosef. Mungkin kenapa? dibantu murid-muridnya. Itu kan dibilang cuma Yesua yang naik di perahu. Lah Yesus kalau cuma naik di perahu, dia ngajar, kemudian siapa yang mengendalikan perahunya? Iya kan? Bagaimana ini caranya? Tiba-tiba dia mengendalikan perahunya, kan perahunya harus dikendalikan. Kalau kena angin kan tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah jauh, begitu. Iya, benar-benar Pak. Mungkin nggak ke tengah ya perahunya Pak, cuma di pinggir saja, nggak sampai ke tengah itu. Iya, walaupun di pinggir, tapi tetap ada jarak. Sudah bisa lihat? Saya pikir apa Pak, ada situlah tersembunyi bahwa dia adalah benar-benar Tuhan, ada kuasa di dalamnya,
yang tidak dimengerti orang. Oke, mic-nya tersentuh. Ya, jadi ini merupakan satu misteri. Ya, jadi untuk menemukan jawabannya ya kita sudah tahu kuncinya. Kita tunggu saja 2 tahun lagi. Itu saja. Ya, Haleluya. untuk tahu ketepatannya bagaimana caranya, kan Haleluya. keselamatan, kan nggak menyangkut keselamatan. Yang penting message-nya, saudara. Yang penting intinya kita dapat sekarang. Untuk bagaimana cara pelaksanaannya, nggak usah khawatir. Saudara nggak mungkin tersandung gara-gara soal ini, kemudian sudah meninggalkan keselamatan ya, menolak Benar, keselamatan Pak. gara-gara cuman bagaimana caranya begitu saja, ya. Dia bisa-bisa saja Yesua saat itu pakai, nggak tahu pakai spiritual speaker atau gimana juga saya tidak tahu, iya kan? Tapi kita tunggu saja 2 tahunan lagi ya sampai Harpazo. Ya, begitu. Nah, kita akan lihat, kita akan tanya, kita akan cek sendiri. Oh, begitu caranya. Ya, tapi yang penting adalah message-nya. Tapi ini cukup unik untuk dipikirkan. Ya, cukup unik untuk dipikirkan. Ya, walaupun saudara perhatikan Yesus mengajar di darat nih. Kalau kumpulan orang itu begitu banyak, bagaimana mereka bisa mendapatkan suaranya Yesus secara detail? Sudah bisa lihat? Belum lagi yang anaknya nangis, belum lagi yang apa itu namanya kakinya keinjak lagi, belum lagi ada yang apa itu namanya yang jualan tahu-tahu kacang-kacang gitu kan, itu kan kacau juga saudara ya kan, betul kan? Suara kambing. Ya kan, belum lagi ya betul suara-suara binatang-binatang yang lewat, belum lagi apa ya macam-macam saudara. Lah, suara bagaimana caranya? Ya, jadi secara ketepatan nanti kita akan lihat saat kita harpazo. Tapi puji Bapa Yahweh, satu hal, pada saat Yesua mengajar di perahu itu, ternyata itu ditangkap oleh Matius. Ya, ditangkap oleh Matius. Itu puji Bapa Yahweh di sana, sehingga dia menceritakan mengenai pengajaran ini, yaitu perumpamaan ini. Ya, perumpamaan ini. Kita sudah baca perumpamaannya, dan saya akan lanjutkan. Ya, kita sudah baca perumpamaannya. Yaitu mengenai penabur, dan secara kesimpulan penabur itu ya ada yang benihnya jatuh di tanah jalanan dan kemudian diambil oleh burung. Terus kemudian yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Kemudian benih itu jatuh di tanah yang baik, tapi sekitarnya ada duri, ya ada pohon duri dan sebagainya. Tetapi yang terakhir jatuh di tanah yang subur dan kemudian menghasilkan buah. Ya, jadi inilah kesimpulannya. Nah, kita coba perhatikan, nanti kita akan kembali. Kita akan perhatikan yang pertama ini, bahwa Yesua itu dikerumuni orang banyak. Ya, Yesua dikerumuni oleh orang banyak. Jadi saat itu tuh banyak sekali orang. Di sekitar Yesua, pertama ada banyak orang, kedua adalah para murid. Ya, para murid. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-10, setelah Yesua memberikan pengajaran melalui perumpamaan, murid-murid itu tanya, kenapa kok engkau itu bicara pada mereka dalam perumpamaan? Ya, kenapa? Nah, Yesua langsung menjawabnya dengan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa kepadamu sudah diberikan karunia ya untuk mengetahui rahasia kerajaan Syamayim. Tetapi kepada orang-orang itu tidak diberikan. Di sini Yesua menyatakan ada perbedaan. Kepadamu diberikan rahasia ya kerajaan Syamayim. Prinsip-prinsip kerajaan Syamayim. Tetapi yang di luar sana tidak.
Saudara bisa lihat kepadamu. Jadi kepada murid-murid saja, kepada murid-murid, Yesua itu memberikan lebih dalam. Tapi untuk orang luar, dia bicara dalam perumpamaan. Saudara paham di sini? Kalau saudara jadi muridnya Yesua, pertama, saudara akan mendapatkan pengertian yang lebih dalam. Lebih dalam. Yang kedua, saudara kalau merasa memang saudara murid, berarti saudara harus menerima yang satu ini, yaitu mau dibentuk. Murid nggak mau dibentuk, saya kasih ngomong, orang luar saja sudah tahu, ya, ini bukan murid. Ya, ini bukan murid. Ya, karena dia nggak mau dibentuk. Siapa yang di sini pernah masuk angkatan bersenjata? Nggak ada. Tapi saya yakin mungkin sanak saudara ada. Sanak saudara mungkin ada. Masuk akademi pertama kali apa yang dilakukan? Pertama kali masuk ya Cek sudah kesehatan. cek kesehatan ya sudah pasti masuk, oh, sudah masuk. Ini kalau belum masuk cek kesehatan ya disqualify, ya. Kamu kurang sehat ya tidak masuk. Ini namanya sudah masuk. Begitu Pelonco habis-habisan, Pak. pertama Pelonco. itu peluncu itu masih belum, itu sudah masih yang kedua atau ketiga, pertama kali. Rambutnya digondoli. Terima kasih, gondol dulu itu pertama kali, saudara, gondol. Ini loh, ini dikorbankan ini, ya bagi yang laki-laki, betul kan? Yang perempuan juga harus, nggak tahu peraturannya dipotong atau diikat serapi mungkin. Yang laki loh ini gondol ini ya, betul kan? Saudara pernah lihat masuk akademi kemudian gondrong begitu? Wah, gitu, kribo, gitu, kribo atau gondrong, nggak ada, saudara. Masuk akademi itu pasti gondol, digondoli. Saudara bisa lihat itu sudah syarat. Bahkan syarat ini di seluruh dunia lagi, saudara. Saudara perhatikan aja, setiap negara rekrutmen, apa itu rekrutmen? Perekrutan. Iya, merekrut ya, terima kasih Rizko. Merekrut itu pasti digondol. Ya, pasti digondol. Dan tidak boleh ada sisanya. Ya, saya nggak tahu dulu waktu beberapa tahun yang lalu saya masih di Indonesia itu atau di sini ya, itu ada tren digondol tapi belakangnya dikasih apa itu namanya buntut. Ekor, Pak. Ekor. Gitu ya, dikasih ekor gitu. Kunci, Pak. Tapi digondol semuanya. Ini ke ekor satu panjang begitu. Ya kan tidak boleh seperti itu. Harus digondol itu pertama kali. Kedua, setelah itu, langkah kedua, ya, mereka yang dihabisi itu adalah emosional. Psikologinya dihabisin. Betul kan? Nggak bisa ngomong, yes sir. Oh, nggak ada kayak gitu. Ya, ngomongnya harus mantap, saudara. Yes sir. Gitu. Betul kan? Siapa? Ya. Nggak ada yang ngomong, yes sir. Oh, tambah dibentak sekali. Nggak nurut, push up. Itu tujuannya apa, saudara? Itu salah satu hal yang kecil. Mendisiplinkan diri, Pak. Dibentuk. Saya bisa lihat, jadi yang nggak mau dibentuk, keluar kamu. Ya kalau sudah keluar, ya keluar gondol. Rambutnya kan dari dikembalikan. Kalau sudah dicukur, bagaimana caranya dikembalikan? Kita bisa lihat, ya sudah, kalau diskualifikasi, ya keluar kamu, ya gondol. Mereka tidak bisa nuntut, kembalikan rambut saya. Begitu, ya sudah, tunggu aja. Tumbuh sendiri nanti, begitu kan. Ya, jadi harus ada pembentukan. Nggak mau dibentuk, nggak mau dikasih tahu, lewat. Bahayanya, kalau setan itu maksa. Kalau Elohim
Dia tidak maksa. Dia menuntut kesadaranmu. Ini bahaya banget. Bahaya banget. Ya, kenapa? Tidak sadar orang itu otomatis bisa sudah keluar. Hati-hati. Dikasih tahu, sudah dikasih tahu lewat firman aja. Tapi orang itu tidak sadar, dia sudah melenceng keluar tanpa dia sadari. Disqualification. Jadi hati-hati. Iya, hati-hati. Pantas di dalam Amsal dikatakan orang yang tidak mau menerima didikan, ya, tidak mau menerima teguran, itu seperti binatang liar. Itu pantas Amsal ngomong seperti itu. Jadi harus mau dididik, harus mau dibentuk. Nggak mau dibentuk, lewat, saudara. Bye-bye. Disqualification. Saya bisa lihat. Jadi dari sini harus membentukkan. Dan kemudian Yesua mengatakan, kepadamu dipercayakan rahasia kerajaan Elohim. Tetapi yang lain, tidak. Walaupun Kefa mungkin punya saudara, walaupun Yohanan mungkin punya relasi dekat, ya, mungkin ya Yakobus, ya kan, dia mempunyai saudara kembar, misalnya seperti itu. Sedekat itu, Yesua sudah memisahkan. Kepadamu saja akan diberikan, kepada mereka tidak. Wow, serem itu. Ya, ini fondasi yang harus saudara betul-betul pahami. Nah, kalau saudara perhatikan, Kefa, dia memberikan pertanyaan kepada Yesua. Ya, Kefa memberikan pertanyaan. Oke, saya sudah masuk, saya sudah menjadi murid, dan kemudian Kefa berkata, aku sudah meninggalkan segala sesuatu. Matius 19 ayat 27. Ya, mungkin Brother bisa baca buat kita. Terima kasih. Matius 19 ayat 27-29. Kemudian sambil menanggapi, Kepa, Petrus berkata kepadanya, lihatlah, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan terjadi pada kami kemudian? Iya, terima kasih. Kefa menanyakan hal ini. Kita ini sudah ikut engkau loh. Kita sudah meninggalkan segala sesuatu. Ya, ingat ya, saya bicara seperti ini dalam skup saat itu. Ya, jadi saudara tidak bingung, jangan cepat-cepat mengaplikasikan buat kehidupan saudara sekarang. Nanti penjelasannya nanti. Ya, tapi saya berikan terlebih dahulu saat Kefa mengatakan seperti itu, dia bilang kepada Yesua, kita ini udah meninggalkan semuanya. Karena kita tahu pekerjaan Kefa adalah nelayan. Ya, dia meninggalkan. Dia dapat income, dia dapat penghasilan, dia punya, Kefa punya keluarga, punya istri, punya mertua, tapi dia ambil keputusan ikut Yesua. Itu kisahnya Kefa. Dapat apa? Ya, apa yang aku dapat? Ya, apa yang aku dapat? Nah, nanti dari kisahnya Kefa kita aplikasikan ke kehidupan saudara masing-masing. Tapi kita harus paham dulu. Kefa itu posisinya adalah murid. Ya, Kefa itu posisinya adalah murid. Murid itu beda dengan hanya penggemar atau pendukung. Fans, ya, penggemar atau pendukung, itu beda dengan players atau pemain. Kalau fans, ya bisanya cuma teriak-teriak begitu aja. Ya kan? Paling banter teriak-teriak seperti itu. Tetapi sebagai player, sebagai disciple, sebagai murid, sebagai pemain, itu punya perhatian khusus karena dia didedikasikan hidupnya. Sudah bisa lihat?
Mereka harus mengikuti jadwal-jadwal latihan yang padat, betul kan? Kemudian makanannya juga diatur, tidurnya juga diatur, kesehatannya dijaga, kemudian mereka harus dilakukan latihan-latihan. Hari itu moodnya enak, tahu mood ya? Eh, mood itu Keadaan hatinya. ya, Perasa. suasana hatinya Suasana. mau tenang, mau enak, mau nggak enak, namanya sudah jadwal, tetap harus dijalani. Fans itu beda, seenaknya sendiri, begitu, ya kan? Seenaknya sendiri, mau datang ya enggak. Jadi saudara bisa lihat perbedaan antara fans, penggemar, pengikut biasa dengan murid. Saudara bisa lihat bedanya. Nah, ini menjadi satu pilihan buat saudara semua. Mau jadi fans atau mau jadi penggemar, mau jadi pemain, players yang mau dididik. Saya bisa lihat dan hasilnya beda. Kalau penggemar ya cuma itu-itu saja. Tetapi kalau yang namanya disciple, seperti Kepa, aku sudah meninggalkan segala sesuatu. Aku terima apa ini? Wajar-wajar saja Keva mengatakan seperti itu, wajar, saudara. Karena dia punya keluarga, dia punya mertua kok. Kitab suci mengatakan bahwa mertuanya saja yang menyembuhkan, pada saat sakit disembuhkan oleh Yesua. Betul ya? Yesua menyembuhkan mertua Keva. Ya jelas, kalau dia punya mertua, dia berarti punya istri. Punya mertua nggak punya istri itu lucu namanya. Betul kan? Ya kan? Jadi dari hal ini kita bisa lihat bahwa Keva itu punya keluarga. Besar kemungkinan dia mungkin juga punya anak. Jadi dia adalah seorang ayah, kepala keluarga, dan dia harus mencukupi keluarganya. Tapi di satu sisi dia mengambil satu tindakan, yaitu dia mengikuti Yesua. Jadi wajar kalau dia mengatakan seperti itu. Aku dapat apa ini sekarang? Saya bisa lihat, seorang murid pasti nilainya akan berbeda dengan hanya penggemar atau pengikut. Ya, seorang murid tidak gampang jatuh. Hari itu moodnya nggak enak, sudah saya keluar, nggak jadi pemain. Nanti besok moodnya baik, masuk lagi jadi pemain. Pelatihnya ngomong, oh saya naik sendiri ini ceritanya ini. Nggak bisa seperti itu, saudara. Harus konstan. Saya bisa lihat, enak, tidak enak, mau dikasih tahu. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Yesua? Ya, apa yang dikatakan oleh Yesua? Saya mau cek suara saya terlebih dahulu. Ini suara saya menggema kan nih? Bagus, Tidak, Pak, Pak. suaranya, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Oke, puji Bapak ya. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesua menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Keva? Kita baca ayat 28 dan 29. Silakan Brother Renok. Matius 19 ayat 27. 28. Matius 19 ayat 28. Dan Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu yang mengikut aku, pada waktu penciptaan kembali, ketika anak manusia duduk di atas tahta kemuliaannya, kamu juga akan duduk di atas ke-12 tahta seraya menghakimi ke-12 suku Israel. 29. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat apa yang didapat oleh Keva. Ya, ini janji, ingat ya, ini janji buat Keva dan 12 murid. Ya, 12 murid. Termasuk Yudas dengar itu. Kamu akan menerima
duduk menghakimi suku-suku Israel. Ini janji buat 12 murid itu. Memang hilang satu. Ya, jadi bisa jadi bukan buat saudara dan saya. Bisa jadi. Jadi kita mesti lihat ya. Kita jangan asal ambil potong ayat kemudian nanti kita akan menghakimi 12 suku Israel. Bisa iya, bisa tidak. Ya bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas tugas saudara nantinya bukan sekarang, nanti. Ya, tugas saudara yaitu Pemerintah bersama Yesua, Pak. ya memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun bersama Yesua. Jangan main keprok aja nih ceritanya ya. Oke. Ya memang ada unsur keprok-keprokannya saudara ya, tapi ya bukan cuma ngeprok saja ya. Saya lihat beberapa teman di sini pakai gestur keprok-keprokan ini ya. Ya. Jadi untuk Keva dan teman-temannya, Keva dan DKK dan kawan-kawan saat itu, ini janji yang spesifik yang Elohim Yahweh lakukan melalui Yeshua HaMashiach. Bahwa mereka akan memerintah ya atau menghakimi 12 suku ini. Ya. Nah, buat saudara dan saya bisa jadi ya. Ya karena kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Bisa jadi, ya bisa jadi juga tidak. Kita juga nggak tahu. Ya, nanti saja jawabannya. Ya, kita dapat tugas apa di sana. Jadi nanti di Shamayim itu jangan saudara ketipu dengan gambar-gambar di dunia ini. Nanti di sorga, di Shamayim itu cuma duduk di atas awan-awan dan pegang gitar untuk keroncongan. Keroncong seperti itu. Itu bosan namanya saudara. Ya, pakai harpa ting tong seperti itu. Tidak seperti itu. Saudara dan saya akan menerima tugas-tugas yang luar biasa. Ya, luar biasa. Untuk tahunnya nanti ya. Jadi dalam hal ini ada rewards. Ya, ada upah untuk murid. Ya, ada upah. Kalau fans nggak dapat apa-apa. Ya, nggak dapat apa-apa. Nah, bagian fans dapat apa? Yaitu ini, saudara. Ini bagian fans. Ya, yaitu nanti adalah dikatakan di ayat-ayat berikutnya. Tapi kita lihat dulu di dalam ayat 12. Sebab siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Ini prinsip kerajaan Elohim. Kalau saudara punya dan saudara perhatikan baik-baik, jaga baik-baik, nanti akan ditambahkan. Tapi kalau sudah tidak punya, apa saja yang ada di orang itu akan dihabisi. Ya, Elohim Yahweh mau menambahi terus. Tapi kalau orang itu tidak mau ditambahi, dia akan diambil semuanya. Ya. Bahkan yang ia punyai diambil. Jadi apa yang saudara dapatkan, pengertian-pengertian ini pelihara baik-baik. Dan nanti akan ditambahkan. Setiap orang beda-beda. Pengertiannya beda-beda. Tapi setia dengan pengertian yang Elohim Yahweh sudah berikan dalam hidup saudara, itu nanti akan ditambahkan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Ya kemarin itu, kita akan ditambahkan lagi. Mengenai kejadian Fatsal atau Bereshit Fatsal yang ke-8. Itu ditambahkan. Saya bisa lihat, nah nanti akan ditambahkan terus.
diperkaya sampai berkelimpahan. Tapi kalau sudah mau dikasih tahu, ya sudah stop. Akhirnya apa? Dihabisin. Ya. Jadi ini adalah prinsip kerajaan Syamayim. Saudara pelihara apa yang sudah saudara dapat. Saudara lihat ya, dipelihara dan ditaati. Nah, ayat 13 ya, ayat 13 dikatakan bahwa ini dia, ini bagiannya fans. Ya, ini bagian orang luar. Sebab itu aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Karena dengan melihat, mereka tidak melihat, dan dengan mendengar, mereka tidak mendengar. Bahkan tidak memahami. Ya, ayat 14 dan 15, silakan Brother Enoch untuk membacanya. Matius 13:14. Dan digenapilah atas mereka nubuat Yesaya yang mengatakan, dengan pendengaran kamu akan mendengarkan, tetapi sekali-kali kamu tidak akan memahami. Dan dengan melihat kamu akan melihat, tetapi sekali-kali kamu tidak bisa tanggap. 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan mereka sulit mendengarkan dengan telinga, dan mereka menutup matanya supaya mereka tidak bisa melihat dengan mata, dan tidak bisa mendengarkan dengan telinga, dan tidak bisa memahami dengan hati. Lalu mereka berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat dari ayat ini, Yeshua mengatakan, buat mereka punya mata, biar aja mereka tidak melihat. Itu kata lainnya seperti itu. Punya telinga, bisa mendengar, tapi biar aja tidak mengerti. Karena apa? Yesua tahu hati mereka sudah menebal. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dan mereka menerima teguran, mereka menerima nasihat, tetapi mereka mengabaikan. Hati itu bisa berubah. Dalam 1 hari pun, tidak usah 1 hari. Dalam 10 menit aja bisa berubah. Ya, bisa berubah. Dan bisa jadi keras. Firaun, dia mengeraskan hatinya beberapa kali, dan di satu titik, Elohim Yahweh mengatakan, aku keraskan dia. Saya bisa lihat? Itu nanti kita lihat ya, di pengajaran time travel yang akan datang. Dia mengeraskan hatinya, dia mengambil inisiatif mengeraskan hatinya. Beberapa kali dia lakukan itu. Tapi di satu titik tanpa dia sadari, Elohim Yahweh taruh tulisannya di sana. Aku keraskan dia. Selesai, saudara. Dia boleh tetap hidup. Dia masih bisa tetap hidup. Dia masih tetap bisa makan, minum, menjadi raja sementara selama dia bernafas. Tapi tidak pernah akan bisa kembali melihat kebenaran. Saya bisa lihat. Karena itu Pilatus mengatakan, what is truth? Apa itu kebenaran? Saya bisa lihat. Karena keras hatinya. Hati-hati. Hati yang menebal, hati yang keras. Kamu akan melihat, tapi kamu tidak akan memahami. Kamu akan mendengar, tapi kamu tidak akan pernah paham. Tidak akan pernah tahu. Ini yang harus saudara jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah timbul kehidupan. Jadi saudara harus hati-hati. Walaupun di dalam kitab Yesaya yang dikutip oleh Yeshua, dikatakan, supaya aku menyembuhkan mereka. Ya, saya cukup bingung dengan kalimat ini. Loh, kenapa orang, bukankah luar biasa, begitu mereka melihat, mereka bisa paham, dan mereka bisa disembuhkan. Begitu mereka punya telinga, bisa mendengar, mereka bisa memahami, dan mereka bisa disembuhkan.
tetapi kok kena apa tidak mau? Supaya jangan aku menyembuhkan. Kenapa? Seandainya orang-orang ini disembuhkan, apa yang terjadi? Siklusnya akan berulang kembali. Hatinya akan semakin keras, semakin tebal. Karena dia semakin keras, semakin tebal, maka penghukumannya akan semakin lebih berat. Akan semakin lebih berat. Ya, Yesua pernah mengatakan, ada yang dipukul sedikit, ada yang dipukul banyak. Jadi, itu merefer kepada level orang-orang nantinya di lautan api, itu punya level. Sama-sama lautan apinya, tapi levelnya itu bertingkat-tingkat. Ya, memang yang level yang paling ringan saja sudah menderitanya luar biasa. Apalagi levelnya yang level paling berat. Saudara paham di situ? Lawang di Samayem aja ada level kok. Nggak usah jauh-jauh. Ya, contohnya itu gampang. Dari mana kita tahu di Samayem ada level? Dari Yohanan, Pak. Mengenai peristiwa apa? Ya, dia di paling Keraguan Yohanan, Pak, tentang Yeshua sebagai Mesaya yang dinantikan. Ya, itu pertama. Kedua, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, ada bumi baru, ada Yerusalem baru. Itu 2 level. Itu saja sudah 2 level, saudara. Bumi baru, Yerusalem baru. Kalau levelnya sama, ya Elohim Yahweh buat aja bumi baru, itu saja. Nggak usah ngomong Yerusalem baru. Atau semuanya Yerusalem baru, nggak usah bumi baru. Betul kan? Tapi kenapa kok ada 2? Ada perbedaan. Ada yang menetapnya di Yerusalem baru, ada yang menetapnya di bumi yang baru. Jadi ada 2 levelnya. Itu secara garis besar, belum lagi yang kecil-kecil, saudara. Yang seperti yang di dalam peristiwa Yohanan Pembaptis. Yang paling kecil di kerajaan Syamayim, yang paling apa? Yang paling besar atau paling kecil? Yang kecil, yang kecil itu si Yohanes. Syamayim, itu aja masih lebih besar daripada Yohanan Pembaptis. Saya bisa lihat, itu aja masih lebih besar. Berarti ada levelnya itu di situ. Begitu pula di lautan api. Itu juga ada levelnya juga. Level penyiksaannya. Ya, jadi nggak sama rata sama rasa. Memang yang paling pinggirannya lautan api itu ya tetap menderita namanya lautan api kok. Saya bisa lihat jadi ini yang kita bisa pahami ya. Jadi pada saat orang itu diberi kesempatan dan mereka tidak berubah, maka hatinya akan jadi lebih keras. Lebih keras, lebih keras, lebih keras, lebih keras. Saya pernah memberikan pengajaran yaitu mengenai dosa sempurna. Ya, dosa sempurna. Coba saudara lihat mengenai dosa sempurna. Pengajaran itu. Ya, jadi hati-hati dengan hati yang bisa berubah-ubah ini. Sebab hati bangsa itu telah menebal. Mereka sulit mendengarkan dengan telinga dan menutup matanya. Ya, jadi mereka sendiri yang menutup matanya dan mereka tidak bisa melihat. Ya. Nah, di dalam ayat 16 dikatakan, namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 17, silakan Brother Enoch untuk baca selanjutnya. Matius 13 ayat 17 Pak Yosef? Apa? 17. 17. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan orang benar mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak melihatnya,
dan untuk mendengarkan apa yang kamu dengarkan, tetapi mereka tidak mendengarnya. Ya, terima kasih. Ayat 17, ayat 16-17 ini, terutama 17, itu buat murid-murid, bukan buat saudara dan saya. Ya, jadi ini spesifik. Jadi kita jangan ambil seenaknya sendiri ya. Kita harus bisa lihat ya. Ini tujuannya Yesus ngomong, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa banyak nabi dan orang benar ingin atau mendambakan untuk melihat apa yang kamu lihat. Apa yang murid-murid lihat? Apa yang murid-murid lihat? Yesua, Pak. Iya, yang dia lihat adalah Bapa Yahweh yang turun dalam dunia di dalam rupa manusia. Itu dia, Mesias. Itu dirindukan oleh para nabi. Mereka bernubuat, mereka kepingin, tapi mereka tidak dapat kesempatan itu. Termasuk orang-orang benar. Ya, jadi kayak Daniel itu termasuk orang-orang benar dan sebagainya. Tapi Yesus berkata kepada murid-murid, kamu loh, lihat sekarang, ini yang diingini para nabi, yang tertulis dalam Tanakh. Kamu lihat dan kamu dengar. Ya, jadi ayat ini khusus untuk murid-murid. Tapi buat saudara dan saya, bisa dapat ayat yang ke-16. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, Yesus juga kasih bagian buat saudara dan saya. Kita bisa melihat apa yang kita lihat. Kita bisa lihat mundur sampai zamannya Adam. Kita bisa mundur lihat sampai zamannya sebelum Adam. Kita juga bisa melihat maju ke depan sampai Yerusalem yang baru. Kita bisa melihat, bukan? Kita bisa melihat tubuh saudara dan tubuh saya nanti akan jadi seperti tubuhnya Yesua. Kita bisa melihat dan mendengar. Ya, ini bagian yang Yesua berikan, dia tidak melupakan saudara dan saya. Berbahagia matamu karena melihat. Luar biasa nggak? Nggak banyak yang bisa melihat seperti saudara dan saya lihat. Saya kasih tahu, saudara. Nggak banyak, sedikit. Time travel ya, Pak? Iya, nggak banyak yang, bukan cuma time travel aja. Mengenai planningnya Bapak Yahweh 7.000 tahun itu aja sudah nggak banyak. Nggak banyak yang mempercayainya. Saya bisa lihat, apalagi yang lain-lain. Nggak banyak yang bisa melihat. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Hari ini Israel kasih persiapan pembangunan bait suci. Betul ya? Sudah rampung semua. Tinggal 2 step, 2 langkah. Yang pertama, lembu merah disembelih. Yang kedua, bangunannya didirikan. Cuman itu, saudara. Tapi perhatikan, apakah mereka percaya bahwa sebentar lagi Yeshua akan datang? Mereka nggak percaya. Saudara bisa lihat? Di Telegram pagi ini, saya mumpung dapat kesempatan untuk sharing, siapa yang mungkin sudah buka Telegram, saya sharing mengenai Abraham Accord. Sudah, Pak. Saya khawatir hilang, jadi mau nggak mau saya share dulu. Gitu ya, saya khawatir karena beritanya itu nggak banyak, jadi saya lebih baik share supaya saudara paling tidak bisa ngintip. Gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah Arab Saudi, siapa yang nyusul? Negara lontong. Ya, lontong Batak. Iya kan, risoles empek-empek nyusul, saudara. Nyusul, nyusul. Sekarang Abraham Accord itu masih sedikit. Begitu ini presidennya Amerika disumpah, dia menjabat, Arab Saudi masuk. Arab Saudi masuk, saudara tahu sisanya siapa yang bakal masuk?
negara Islam yang berpenduduk terbanyak Islamnya di dunia itu masuk, saudara. Ngikut, Dan Pak, yang ngikut. saudara ngerti, Abraham Accord ini tujuannya apa? Saudara kan? Itu ada di dalam Tesalonika yang saya cantumkan di Telegram pagi ini. Orang mengatakan damai, damai, damai. Dan setelah itu apa yang terjadi? Zaman anti Hamasiyah. Haleluya. Saya tidak ngomong haleluya masuk zaman anti Hamasiyah. Tidak loh ya. Haleluya karena apa? Biarkan dunia masuk zaman anti Hamasiyah. Saudara dan saya harpazo. Saudara bisa lihat. Amin. Ku kan naik ke Syamayim. Ya oke, saudara dan saya naik ke Syamayim. 2626 ND. Betul kan? Ya kan? 2626 ND. Ya itu plat nomor itu seharusnya ditaruh di belakangnya Sister Trevena itu salah satu 2626 ND supaya selalu ingat terus. Nanti saya print Pak, nanti saya print Pak supaya ada jadi pengingat. Nah itu dia, ya jadi mengingat itu. Jadi luar biasa sekali saudara. Apakah ini satu kebetulan? Indonesia ternyata nggak jauh saudara. Indonesia memang dicintai Bapak Yahweh. Saudara bisa lihat luar biasa dicintai Bapak Yahweh, tapi Amin. masuk di Abraham Accord. Puji Bapak Yahweh. Ya nggak paham, nggak ngerti apa ini artinya. Yang ngerti artinya. Berarti saya harus kasih tahu. Masa presiden P itu cuman kerjaannya keliling cuman gitu. Enggak, saudara. Dia punya istilahnya itu apa ya? Kalau saya boleh bilang ya. Dia punya meeting-meeting yang tersembunyi. Meeting-meeting yang tersembunyi. Saya bisa lihat? Ya, nah meetingnya itu sama siapa? Kok bisa dia digerakkan sama mantunya si Trump? Mantunya Trump tahu kan? Jared Kushner. Iya, betul. Itu orang Yahudi, saudara. Itu multi-bilioner. Ya, menggerakkan. Itu proposalnya ada di dia untuk menyatukan itu semua. Saya bisa lihat begitu bersatu, damai, damai, damai. Nggak lama kemudian datanglah, ya, dan saudara tahu siapa yang datang. Ini saudara bisa paham ya. Saudara dan saya dikasih lihat semuanya secara detail. Tidak semua, tidak semua. Tidak usah jauh-jauh. Kemarin saat memberikan pengajaran mengenai Bereshit 8, Kejadian 8, ada yang komen. Ini komennya sengaja tidak tak hapus. Ada yang komen. Saya perhatikan kalau nggak salah masih ada. Ya, dia mengatakan bahwa Sabat itu bukan Sabtu. Loh, iya kan? Sabat itu bukan Sabtu. Orang ini tidak ngecek. Ya kan? Seluruh dunia itu pas sudah tahu. Sabat itu ya Sabtu. Ya, yang bikin Sabat tidak Sabtu itu gereja. Karena dialihkan ke Minggu. Itu loh. Sudah bisa lihat. Nggak ngerti posting. Berarti kelihatan apanya? Bodohnya, Pak. Lihat. Kuisnya Kelihatan apa nih? Nggak ngerti posting. Kelihatan? Ya itu. kuis itu Pak. Kelihatan kan? Kelihatan lolonya, Pak, kalau bahasa Iya, Palembang. terima kasih. Ya kelihatan apa ya? Nggak ngerti posting. Sabat itu bukan Sabtu. Ketipu dengan pengajaran. Oh, Sabat itu seluruh dunia itu ya pasti Sabtu. Oh, kasih ngotot. Itu sengaja memang nggak tak hapus itu. Semoga dia dengar hari ini. Siapa tahu dan bertobat. Sabat itu ya Sabtu. Jumat malam itu mulainya sampai Sabtu petang hari. Itu termasuk Sabtu. Jumat malam dan Sabtu. Kok bisa ngomong Sabat bukan Sabtu? Kamu hari apa sekarang? Ya kan?
Ya, jadi bisa lihat kan? Ini contoh sederhana, saudara. Ya, sangat sederhana. Apa yang saudara lihat, orang lain belum tentu lihat. Dan untuk saudara dan saya, Yesus mengatakan berbahagialah, karena matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar, dan saudara bisa percaya, ya, dan dipersiapkan. Haleluya. Ya, jadi sangat luar biasa kasih anugerah Bapa Yahweh buat saudara dan saya. Nah, kita kembali ke perumpamaan. Perumpamaan di ayat yang keempat dikatakan, dan ketika menaburnya, sesungguhnya beberapa jatuh di tepi jalan. Ini ILT3 ini ngawur nih, pakai sesungguhnya huruf besar lagi. Ya, sesungguhnya bukan seperti ini setelahnya. Dan datanglah burung-burung dan memakannya. Memakannya ini ngawur ya, ILT3 nih ya. Wah, memakannya nyanyi huruf besar lagi. Wah, ini gawat ini. Ya, ya ini kesalahan ya. Nah, penjelasannya gimana? Langsung aja. Penjelasannya adalah bagi setiap orang yang mendengar firman, ini Yesus sendiri yang katakan ya. Bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan tetapi tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas. Yang telah ditaburkan di dalam hatinya, itulah yang ditaburkan di tepi jalan. Coba perhatikan. Benihnya jatuh di tepi jalan, itu seperti orang yang dapat firman. Ini firman tersebar luas, saudara. Betul kan? Apa yang kita streaming sekarang ini kan tersebar luas. Ya, di seluruh dunia. Halo, seluruh dunia. Gitu. Tapi, apa yang terjadi? Nggak ngerti, langsung diambil oleh burung. Tidak memahami. Ya, tidak memahami. Kenapa kok tidak mau paham? Itu aja pertanyaannya. Kenapa mau tetap, oke, aku tidak mengerti. Kenapa kalau tidak mengerti, tidak mau menyelidiki? Pada saat ini aku tidak ngerti ini pelayan menorah ini terlalu berat. Ya, terlalu kompleks, integrated, terlalu berat. Dan apa yang terjadi? Dia tidak mengerti, dia tidak mau mengambil langkah untuk memahami, dan akhirnya setan tahu. Orang ini lebih baik dihabisi saja. Diambil benihnya supaya dia tidak mengerti sama sekali. Sudah bisa lihat? Karena tidak memahami, tidak mengenal akan firman, ya, tidak mengenal akan mendengar firman, tidak memahami, maka dirampas oleh Satan, si jahat. Dirampas. Jadi buat saudara yang sampai sekarang ini mungkin belum mengerti, jangan patah semangat, jangan give up. Rendahkan hati saudara untuk dapat memahami. Untuk dapat memahami akan daftar Elohim. Never give up. Saudara jangan, Pak saya baru kemarin percaya. Tidak apa-apa. Yang penting never give up. Ya, never give up. Supaya saudara dapat pemahaman. Kalau saudara give up, menyerah, setan yang datang. Diambil sekali, dilupakan. Saya bisa lihat, itu bahaya sekali. Never give up. Never give up. Terus gali. Terus cari. Ya, jangan merasa, oh, ini memang saya tidak dapat karunia. Oh, bukan soal karunia, enggak karunia. Kalau enggak ngerti, kenapa enggak minta tanya ini kenapa? Begitu loh. Ya, karena banyak orang meremehkan. Sudah enggak ngerti ya sudah, lewat saja. Itu bahaya. Karena dicuri oleh Satan. Ya, dicuri oleh Satan. Jadi bagi saudara yang belum memahami, jangan menyerah. Diputar lagi.
pengajaran pelayanan merah. Saya mendapatkan banyak kesaksian, kalau cuma sekali, itu tidak cukup. Siapa yang di sini muternya sampai 2, 3, 4, 5 kali? Nah itu, ada banyak yang angkat tangan. Berarti saudara, saya kasih tahu, tidak sendirian. Jadi saudara harus melakukan yang sama, ulangin lagi, diulangin lagi, diulangin lagi, sampai paham. Pada saat saudara mengulangi, saudara paham tidak? Yang paham angkat tangan. Paham. Paham kan? Nah, Lebih paham, Pak, lebih paham. makan nasi, saudara. Ya, minum es teh, makan nasi, makan pisang, apa itu apa ya? eh, Pisang kepok atau apa ya, atau pisang goreng, pisang ya, pisang apa saja, atau pisang crispy atau apa ya kan? Makan nasi, makan ketupat, makan roti, itu yang angkat tangan. Jadi yang angkat tangan ini mereka tidak makan yang berbeda dengan saudara. Kalau mereka makanannya sama, saudara juga akan mendapat hal yang sama dari Bapak Yahweh. Pasti, pasti. Rendahkan hati saudara, coba diulangi lagi, coba pahami lagi. Nggak ngerti ya, saudara bisa teks saya. Saudara bisa lihat, ini apa ini artinya. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu, saudara jangan ngeyel. Saudara jangan bantah, begitu loh. Ya kan, ada banyak. Oh, dikasih tahu, yes, tanya, nggak ngerti, dikasih tahu. Begitu dikasih tahu, diajak debat. Yo, malas ngajak debat. Oh, tujuannya tanya jawab, perdebatan. Ya, ya kalau perdebatan masa nggak layani. Ini jawabannya, begitu loh. Ya, jadi caranya seperti itu. Rendahkan hati saudara untuk dapat memahami. Ya, jangan give up, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah seperti apa? Seperti ini, saudara. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Silakan, Brother Nau. Matius 13 ayat 44. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya, seseorang memendamnya, dan oleh karena sukacita ia pergi dan menjual semua yang ia miliki, lalu membeli ladang itu. 45. Lagi pula, kerajaan Syamaim itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. 46. Setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, ia pergi menjual semua yang ia miliki dan ia pun membelinya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat perumpamaan ini diberikan supaya never give up. Harus ada harga yang dibayar supaya saudara dapat memahami. Jangan sampai tidak memahami. Firman ini sederhana. Sederhana. Ikutin flow-nya. Kenapa tidak memahami? Salah satunya adalah tidak mau bongkar fondasi lama. Salah satunya di situ. Dan sering terjadi di situ. Tidak mau ganti fondasi yang lama. Sudah keenaan Natalan. 25 Desember. Nggak mau ganti Sukot. Nah itu dia. Itu problem, saudara. Ini yang paling gampang kan? Kan 2-3 hari lagi, hari Rabu kan tanggal 25 Desember. Itu paling gampang, saudara. Dikasih tahu loh. Juru selamat itu dari Israel. Lahirnya itu pasti bertepatan dengan 7 hari raya. Itu sudah itu dulu. Mereka bilang, oh tidak. 25 Desember itu gereja-gereja itu sudah dari dulu sudah seperti itu. Nah, sudah repot, wis dibantah kayak gitu. Jadi fondasi harus diganti, dibongkar dulu. Kalau sudah salah, akuin saja salah, gampang kan? Wah ya salah. Ini dikeliru ini. 25 Desember ini nggak ada hubungannya dengan juru selamat yang dilahirkan di Bethlehem dari suku Yehuda. Namanya Yesua, nggak ada hubungannya. Bongkar. Saya bisa lihat, kalau nggak bongkar, ya berarti yang dilahirkan 25 Desember, ya 25 Desember adalah juru selamat, jangan dari Bethlehem, dari Lamongan, ya, dari Pamekasan. Saya bisa lihat dari, ya nggak tahu dari mana lagi, itu daerah-daerah yang saya kenal, saudara, ya.
Jadi juru selamat dari Lamongan, dari Pamekasan, dari ya saudara tahu sendiri daerah-daerah ya, dari Tuban, ya dari nggak tahu Boyolali atau dari mana, itu lahirnya 25 Desember. Betul? Dan saya setuju namanya Yesus. Nah, jadi ciptain kitab sendiri, begitu loh. Ya. Jadi kalau mau yang benar ya dibongkar. Juru selamat yang benar yaitu dari Israel. Lahirnya 15 Tisri saat perayaan Sukot. Ini saudara, ya, yang sering kali menjadi kendala. Harus dibongkar. Fondasi-fondasi yang salah. Ini baru satu loh. Baru satu. Belum lagi nih pas kena Paskah. Mati ini Jumat. Bangkitnya Minggu. Nggak sampai 3 hari 3 malam. Jamnya di OT-OT, saudara. Tahu ya di OT-OT ya? Ya, di rekayasa di OT-OT. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Loh, 3 kan? Nah gitu, wah, kacau kan? Ya kan? Ini sangat matematika apa enggak gitu loh ya kan? Lulus apa enggak matematikanya itu? Ya 3 hari 3 malam setelah Jumat apa? Ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Gitu kan? Ya kan? Nah itu dia. Unik ya. Kembali lagi. Bukan unik, Pak. Bego. Ya itu lebih kasarannya seperti itu. Itu bakso kasar. Ya, bakso halusnya unik. Terima kasih. Jadi kita bisa lihat ya, harus punya mentality jangan menyerah. Ya, nggak memahami ya terus harus digali. Harus bayar harganya. Ya, bayar harganya gimana? Putar lagi pengajaran ini sampai 3, 4, 5, 6 sampai 10 kali mungkin dan saudara pasti akan paham. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua adalah yang jatuh di atas batu. Nah, ini penjelasannya apa? Yang ditaburkan di tempat berbatu itu mendengar firman dengan segera dan menerimanya dengan sukacita. Mendengar firman dan segera menerima dengan sukacita. Ini Yesua menjelaskan, tetapi tidak berakar. Ini dia, saudara. Tidak mempunyai akar dalam dirinya, melainkan adanya sementara. Maka ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman, dia segera tersandung. Itu LT3. LAI-nya ngomong murtad. IMB-nya ngomong kecewa dan undur. Padahal sudah terima firman, bersukacita, ya, sudah mulai berakar, tapi kena batu, tersandung, murtad, undur. Kira-kira posisinya orang ini bakal selamat tidak? Kita tidak menghakimi, tapi kita menganalisa. Kira-kira kalau undur di kitab Ibrani bilang ya nggak bisa, dia tetap ditolak. iya. Jadi namanya undur itu mundur dari kenyataan. Undur-undur. Tahu ya undur-undur? Siapa tahu undur-undur? Ya, Tahu, Pak. undur-undur. Permainan saya waktu kecil, Pak, cari di tanah. Ya. Jadi mundur terus, saudara, undur-undur. Itu binatang itu ya. Jenis binatang ya, undur-undur. Jadi tidak pernah maju, undur. Nah, namanya undur ya sudah, tapi saya pernah dengar satu pengajaran. Backsliding. Apa itu ya bahasa Indonesia nih ya? Backsliding. Itu saya pernah dengar itu. Melenceng dikit gitu ya. Backsliding kelihatannya. Terpleset gitu loh. Dan pastor ini ngomong masih bisa diselamatkan. Maaf Pak, backsliding itu sama dengan kemunduran Pak. Kemunduran ya, backsliding ya. Iya. Ada yang sedikit melenceng dikit, nggak apa-apalah. Cincai. Ya. Ya, sama-sama hoping, cincai. Masuk Syamayim. Nggak ada ceritanya seperti itu, saudara. Ya, nggak ada ceritanya seperti itu. Masuk, keluar. Ya, masuk Syamayim atau keluar, udah itu aja. Di dalam atau di luar, nggak ada. Ya kan, kaki kanan di Syamayim, kaki kiri di
tempat lain. Tidak ada ceritanya seperti itu. Ya masuk, masuk, keluar, keluar. Yesus sendiri sudah ngomong kok. Panas atau dingin? Mau panas, panas. Mau dingin, dingin. Ya, orang yang suam-suam kuku, tahu ya, suam-suam kuku nggak panas, Pak, dimentarkan, Pak. lukewarm, ya, nggak panas, nggak dingin. Itu Yeshua mules perutnya, langsung dimuntahkan, betul kan? Ya, dimuntahkan. Ini panas, kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Apalagi ini zaman akhir. Nggak bisa cuman setengah-setengah begitu. Half and half. Ya, kalau di sini ada susu. Ya, half and half. Ya, itu enak sekali. Ya, kalau half and half sih enak sekali. Tapi tidak bisa dipakai sebagai prinsip kerajaan Elohim. Mau hitam-hitam, mau putih-putih. Gitu. Ya, di tengah-tengah sudah pasti keluar. Sudah pasti keluar. Saya bisa lihat. Jadi namanya tersandung. Saya bisa lihat ya. Ini kalimatnya. Saya tampilkan lagi. Tersandung, murtad, kecewa, dan undur. Nasibnya sama. Ini ya. Lihat kan. IRT 3 pakai kata tersandung. LAI pakai kata murtad. IMB pakai kata kecewa dan undur. Jadi tersandung, murtad, dan kecewa dan undur. Nasibnya sama. Namanya tersandung, dia jatuh, nggak bisa melangkah selanjutnya. Stop sampai di sana. Stop sampai di sana. Jadi saudara harus hati-hati. Jangan sampai sudah benihnya sudah mulai tumbuh, tapi tidak mempunyai akar karena kesulitan. Saya mau kasih tahu, di dalam Yeshua tidak ada jaminan. Untuk apa? Tidak ada jaminan untuk tidak punya masalah. Di dalam Yeshua tidak ada jaminan. Yeshua tidak pernah jamin. Ayo datang kemari. Kamu tidak punya masalah. Ingat, berulang-ulang saya katakan, orang yang tidak punya masalah berarti orang itu Mati. Nah, Mampus modal. Ya. Hanya orang yang mati yang tidak punya masalah. Mau dikaploki, mau dicendol-cendol, mau dicubitin, mau di apa saja, dia tetap diam saja. Tidak ada perubahan. Ya, hanya orang mati yang tidak punya masalah. Tapi Yesus kasih jaminan. Kalau kamu masuk dalam aku kasih rohku dalam hidupmu. Menghadapi setiap problem, menghadapi setiap masalah, kamu tidak sendiri. Beda dengan orang di luar sana. Mereka harus hadapin sendiri. Saudara dan saya ada Ruah Yahweh Elohim. Yeshua mengatakan, kamu tidak akan aku tinggal sebagai yatim piatu. Aku akan menyertai sampai kesudahan zaman. Luar biasa bukan? Ya, jadi itu bedanya. Apa benefitnya? Apa keuntungannya ikut Yeshua? Oh banyak. Sangat banyak sekali, sangat luar biasa. Langkah-langkah hidup saudara tidak sendiri. Bila perlu ada mujizat. Bila perlu, saudara. Betul kan? Bila perlu ada mujizat. Ya. Hananya Misael Asaria. Semua orang kena api ya sakit, kepanasan. Semua. Tapi bayangkan, 3 orang ini saat mau dimasukkan api, yang bawa mereka itu sampai crispy, sampai barbecue, jadi barbecue, yang bawa mereka loh, yang masukkan nolongin mereka itu prajurit-prajuritnya itu sudah sampai jadi barbecue, saudara, crispy. Saudara ngerti maksudnya? Kemelinting, ya crispy, masuk sana. Yang 3 ini pasti ketakutan enggak? Ya jelas loh, namanya mau masuk mati ya pasti takut ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu masuk, apa yang terjadi? Bisa berjalan di dalam api. Wah, bayangin saudara. Jalan-jalan di dalam api.
dan ada Nebukadnezar lihat ada sosok yang serupa dengan anak manusia. Loh, aku masukin 3 kok jadi 4. Nah, dalet kan? Aku masukin 3 jadi 4. Jadi 4 berarti dalet. Pintu keselamatan. Saya bisa lihat, api saja tidak menghanguskan mereka. Suruh keluar. Tidak ada sehelai rambut pun yang hangus. Padahal yang masukin barbecue semua. Saya bisa lihat di sini. Ya, luar biasa. Itu belum yang lain. Kalau cerita semua nanti di time travel. Ya, bukan di sini. Kemudian, yang berikutnya. Yang jatuh di semak duri. Penjelasannya apa? Penjelasannya, dan yang ditaburkan pada semak duri itulah yang mendengarkan firman, dengar firman ya, tetapi kekhawatiran zaman ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, maka dia tidak berbuah. Tidak menghasilkan buah. Mendengar firman, sudah berakar, di bawahnya nggak ada batu. Tapi saat tumbuh, wah, struggle. Tahu struggle ya? Sulit untuk tumbuh. Karena ada semak duri di sekitarnya. Kecucuk kanan, kecucuk kiri. Begitu. Ya, waduh, gimana mau tumbuh? Nggak bisa tumbuh. Tumbuh sudah tumbuh, tapi tidak bisa berbuah. Nggak bisa berbuah. Sudah punya akar yang kuat, tapi tidak bisa berbuah. Untuk orang yang tidak bisa berbuah, Yeshua mengatakan beberapa hal. Yang pertama, di dalam Matius 3 ayat 8, silakan Brother Enoch. Matius 3 ayat 8. Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, terima kasih. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara bisa lihat. Jadi kalau sudah bertobat, harus kelihatan bedanya dia bertobat. Saya bisa lihat kalau sudah bertobat tapi tidak kelihatan bedanya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Kemudian Yesus memberikan warning, yaitu di dalam Lukas 13, 6-9. Silakan Brother Imam. Lukas 13 ayat 6. Dan dia mengatakan perumpamaan ini. Seorang memiliki sebatang pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi dia tidak menemukannya. 7. Dan dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, lihatlah, 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini, dan tidak menemukannya. Tebanglah dia, mengapa pula dia menyia-nyiakan tanah ini? 8. Dan sambil menanggapi, dia berkata kepadanya, Tuan, biarkanlah pula dia tahun ini, sampai aku mencangkuli sekelilingnya dan menaburkan pupuk. 9. Kalau-kalau ia sungguh dapat menghasilkan buah, tetapi jika tidak, engkau boleh segera menebangnya. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat ada jangka waktu. Elohim itu sabar, tapi tidak selalu sabar. Ada jangka waktunya. Jadi hati-hati, dikasih kesempatan untuk berbuah, tidak ada buah, akhirnya cuma satu jalan, ditebang. Hati-hati. Ya, saudara memperhatikan diri saudara sendiri. Buah di sini bukan buah penginjilan. Ya memang ada yang ngomong buah penginjilan. Tapi saya harus katakan bahwa penginjilan itu buahnya daripada Ruah Yahweh Elohim. Saudara nginjil sampai istilahnya itu ya suara saudara habis. Kalau ndak Ruah Yahweh Elohim kerja, ya gak ono sing bertobat. Nggak bisa lihat, ya, ya nggak ada yang bertobat. Tapi kalau saudara dipimpin Ruah Yahweh Elohim,
dan saudara cuma mengatakan satu kalimat saja, orang itu bisa bertobat. Jadi itu tergantung dari Ruach Yahweh Elohim. Jadi bukan buah. Ya, yang dimaksud buah apa ya? Kembali lagi ke diri saudara masing-masing. Saudara menerima firman, saudara belajar mentaati, dan disitulah saudara akan otomatis berbuah. Ya, jadi cara berbuah, gimana cara berbuah? Gimana caranya berbuah? Yesus mengajarkan loh, caranya berbuah. Dipotong, Pak. Caranya berbuah kok dipotong? Ya bukan dong. Dipotong ya terputus dong. Caranya berbuah, apakah saudara... Bersih. Nempel. Melakukan firman, Pak. Terima kasih. Yang betul adalah nempel. Nempel itu akan melakukan firman secara otomatis. Saya bisa lihat, Yeshua mengatakan di luar kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Kamu seperti carang dan Yesus adalah pokoknya, kamu harus menempel. Jadi kalau menempel itu berarti ada persekutuan. Kalau ada persekutuan, berarti ada yang mengalir dalam kehidupan saudara, dan saudara pasti akan berbuah. Pasti. Automatically. Ya, jadi buah itu bukan kubuat. Ya, bukan dibuat-buat. Begitu. Aku berbuah. Ngomongnya sampai 1 juta kali ya tetap nggak berbuah kalau saudara nggak pernah nempel. Saya bisa lihat kalau saudara menempel dengan kebenaran daftar Elohim, saudara dapat memahaminya, saudara menyadarinya, saudara ditegur, saudara berubah, dan itu akan terjadi perubahan. Amen. Ya, di situ caranya. Yesus sudah jelas sekali. Kamu carang, aku pokoknya. Kamu tidak menempel, nggak akan pernah berbuah. Jadi harus syaratnya itu nempel. Ya, menempel kuat. Baru aliran nutrisi itu tersalurkan. Saya bisa lihat, nggak pernah nempel, kerjanya jalan-jalan terus, muter-muter terus, ya kan? Ya tidak akan pernah bisa berbuah. Harus menempel. Amin. Ini satu prinsip. Ya, jadi ada jangka waktunya, jangan sampai jangka waktu itu habis. Ya, berbuah. Kemudian, yang terakhir adalah jatuh di tanah yang subur. Yang penjelasannya adalah ayat 23, dan yang ditaburkan di tanah subur itulah yang mendengarkan firman dan memahaminya. Dengar dan paham, bukan cuma dengar toh. Ya. Jadi dengar dan paham. Soal dengar. Apa yang dikatakan? Lucu sekali. Atau yang satunya, sudah dengar. Apa yang sudah dengar? Ngantuk, gak ngerti. Nah itu dia saudara. Ada dua kan? Yang satu lucu, terbahak-bahak, yang satu ngantuk. Ya kan? Tapi dua-duanya dengar, tapi gak ngerti. Ngomong apa dia? Gak ngerti itu. Loh, lah kamu dengar apa kalau gitu? Nah ini bahaya saudara. Harus memahami. Saudara baca firman. Yes, saya baca firman. 10 pasal, 20 pasal. Saudara baca, itu bagus. Itu baik, saya bilang. Baca, enggak masalah. Tapi bukan cuma baca tok. Paham tidak? Saya bisa lihat. Dua ini mesti jalan. Pak, saya mau memahami tapi tanpa membaca. Loh, itu ya aneh juga. Ya gimana caranya memahami tanpa mau baca? Ya transfernya bagaimana caranya? Saya bisa lihat. Bagaimana caranya bisa paham tanpa membaca? Ya harus baca tuh. Prosesnya kan harus baca dulu. Tapi kalau baca terus, nggak paham, itu juga ada yang error. Saya bisa lihat, ada yang salah. Lo baca kok nggak ngerti. Saya bisa lihat. Nah, jadi harus dua. Harus seimbang. Seperti pesawat terbang, sayapnya dua. Sayapnya satu ya tidak mungkin bisa terbang. Ya, jadi harus dua. Saudara baca dan saudara paham yang saudara bacai. Yang apa yang saudara baca? Oh, aku ngerti. Nah, karena dengan saudara ngerti, maka saudara bisa terkoneksi. Dengan saudara terkoneksi, maka aliran nutrisi Elohim Yahweh
jalan masuk dalam kehidupan saudara, saudara paham, oh iya, seharusnya saya tidak boleh gini, ini manusia lama saya, yang seharusnya firman inginkan adalah ini, dan saya lakukan. Dan itu diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan setelah itu akan menghasilkan karakter. Dan itu akan menghasilkan buah. Dan buahnya berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 30, 30, 60, 60, 100. Nah, unik kan? Aneh kan? Sebetulnya berapa? 30, 60, terus? Nah, kalau saudara matematika kan seharusnya 30, 60, selanjutnya 90. 90. 90. Betul kan? 30, 60, 90. Tapi matematikanya Bapak Yahweh luar biasa. 30, 60, 100. Luar sempurna. Ya, klop semuanya. Setelah 30 jangan macet. Tingkatkan 60. Setelah 60 jangan macet. 100. Sempurna. Nggak bisa lihat. Tapi tetap harus dijaga. Ingat ya, karakter jangan sampai ada kesombongan. Wah, aku sudah sempurna. Tunggu dulu. Saya bisa lihat, selama dalam penantian ini, saudara dan saya terus harus diolah, ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Hanya Elohim Yahweh yang tahu persis nilai saudara berapa. Ya, jangan menilai diri sendiri. Ini maksudnya supaya saudara paham, enggak cuman 10, 20, 30, stop. Tidak. Maksudnya apa? Terus meningkat dari kemuliaan menuju kemuliaan. Terus naikkan, terus diperkaya. Bukankah Yesua mengatakan, kamu sudah berbuah, tapi aku harus bersihin. Betul ya? Ayatnya kan ngomong gitu kan? Yohanes 15 ayat 2, kita baca sebagai ayat terakhir. Silakan Brother Reno. Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Haleluya. Saudara paham? Sekali lagi saya katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tidak berbuah dipotong, prinsipnya sama. Pohon tidak berbuah ditebang, prinsipnya sama. Tapi kalau dia sudah berbuah, Yesua punya target. Ayo, lebih banyak. Saya bisa lihat. Buah-buah kebajikan. Pemahaman akan firman, sehingga saudara ready. Dipimpin penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. 9 buah roh. Saya bisa lihat, itu boleh memenuhi hidup saudara dan saya. Luar biasa bukan? Ya, jadi Yesua tidak kepingin kamu stop cuma di 30 saja. Ayo ningkat 60. Tapi Yesus tahu, dia yang tahu, dia akan membersihkan, dia akan terus dijaga supaya terus berbuah. Sampai 100. Yang untung siapa? Diri sendiri. Yang untung diri sendiri. Kenapa? Karena ini anak untuk kekal sampai selama-lamanya. Di Syamayim, saya kasih tahu, saudara tidak bisa belajar untuk sabar. Tidak bisa. Karena di sana semua sudah sabar. Jadi saudara tidak bisa lagi belajar. Saudara tidak bisa belajar di sana, ya, untuk menyangkal diri. Tidak bisa. Menyangkal diri itu tempatnya di bumi. Di sana sudah menyangkal diri semua. Betul kan? Jadi tidak ada nilainya. Jadi nilainya ada di sini. Amen. Yang terakhir adalah ayat yang ke-9 yang berbunyi,
Saudara punya telinga? Saya punya telinga. Pegang telinga saudara? Iya. Siapa bertelinga, hendaklah untuk mendengar. Ya. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Ya, mendengarkan. Ada perbedaan dalam bahasa Inggris. Ini kali ini Inggris lebih menang. Hear sama listen. Apa bedanya? Hear sama listen. Ya, Indonesia ini cuma mendengar begitu saja. Tapi ada perbedaan. Hear, kita bisa mendengar semuanya. Suara bisa masuk. Suara jualan sate lewat, suara bebek jalan, suara ayam, suara burung di udara, suara tetangga maki-maki, suara apa saja tukang becak, ya kan, cari langganan, suara ini, suara itu, suara bisa masuk. Tapi listen, itu mendengarkan dengan konsentrasi, dengan fokus, itu listen. Karena itu ayat 9 dikatakan, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara dan saya dikasih luar biasa 2 telinga. Saya bisa lihat, dikasih telinga dua-dua. Apakah telinga kita pakai dengan fungsi yang benar, yaitu mendengar. Tapi ingat, yang didengar jangan salah. Mendengar akan firman Elohim, disitulah iman saudara akan tumbuh. Jangan mendengarkan yang hal-hal yang sampah. Saya bisa lihat, ya, dan ini ayat kalau tidak salah diulangin beberapa kali, ada di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu diulang sampai 7 kali. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Bukan apa yang dikatakan Kompas. Bukan. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Ya, bukan dikatakan dari CNN atau yang lain. Apa yang dikatakan roh. Kalau saudara bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara bisa mengurapi telinga saudara dengan minyak anointing. Saudara urapi. Supaya saudara itu sebagai media. Supaya bisa mendengar. Bisa, boleh. Tapi saudara jangan mengurapi mata saudara dengan minyak urapan. Bahaya. Ya, bahaya, jangan. Ya, nanti saudara jangan komplain sama saya. Wah Pak, mata saya bermasalah. Kenapa? Kena bolak-balik minyak urapan. Wah, itu salah saudara sendiri. Ya, ya. Kalau mau dioleskan, bukan ditetesi, oleskan di kelopaknya saja. Jangan di matanya, saudara. Ya, jangan di matanya. Ya, saya tidak ngajarin seperti itu. Kelopaknya saja, sedikit saja. Ya, tapi minyaknya didoakan itu boleh. Tapi kalau telinga silahkan. Ya, asal minyaknya juga tidak masuk ke dalam lubang telinga. Jadi sudah paham? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Konsentrasi, dafar Elohim, dengarkan. Karena apa? Ujungnya di mana? Ingat, Rasul Paul mengatakan, sangkakala terakhir akan dibunyikan. Ini bukan sangkakalanya Wahyu. Perhatikan ya, bukan sangkakalanya Wahyu. Ini sangkakala terakhir untuk harpazo. Ya, akan dibunyikan. Kalau saudara bisa mendengar, menangkapnya, suara shofar itu akan dibunyikan. Dan dengan sekejap mata, tubuh saudara dan saya akan diubah. Akan diubah. Suara apa yang terdengar? Suara apa yang Marilah. Marilah. Nah, Marilah. naiklah ke atas. Baiklah. itu kalau saudara
mendengar dari alam spiritual. Tapi kalau saudara ada teman di sebelah kanan kiri, ya mereka nggak akan dengar marilah atau naiklah kemari, tidak. Duduk Pak, halilintar kali. Mereka nggak dengar. Ya bisa jadi nggak dengar, nggak dengar seperti itu. Bisa jadi. Karena ingat ya, Yesua pada saat Elohim Yahweh berbicara, dan itu seperti guntur. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas, suara yang terdengar itu bunyinya seperti ini, saudara. Kelotak, gitu. Mengapa seperti itu? Karena ini khusus bagi yang Mata jatuh. ya, bagi khusus yang pakai kacamata. Karena kacamatanya pada jatuh semua, kelotak seperti itu. Nah, pada kaget semua kanan kirinya, loh kok ada kacamata jatuh tiba-tiba, orangnya kok tidak ada. Dan kemudian loh kok ada gigi palsu jatuh di sana, ya kan? Kemudian ada yang pakai kalung emas, Jam tangan. jam tangan, kalung emas itu ya, itu anting-anting itu barang gratis semua itu free, Ternyata pakai gigi palsu. ya free, ya free buat mereka-mereka yang melihat wah ada barang free ya, itu sementara mereka dapat apa itu namanya dapat hadiah sementara, ya free, ya dapat kalung emas, dapat gelang, dapat apa gigi palsu emas, itu kan mereka nyimpan gigi palsu pakai emas kan. Gratisan, Pak. Nah, itu gratis. Silakan diambil, tidak ada masalah. Puji Bapak Yahweh, karena pemiliknya sudah masuk ke ya, pindah ke tempat ya, dan semua barang-barang seperti itu adalah aspal di Shamayim. Itu aspalnya Shamayim. Ya, oke. Puji Bapak Yahweh, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Yesus Al-Masih atas anugerah-Mu, biar kami punya telinga yang mendengar akan firman-Mu, memperhatikan dengan seksama, dan hati kami tetap haus akan kebenaran firman-Mu, supaya terus boleh kami berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya jauh akan lebih limpah lagi. Kami mengucap syukur, Elohim Yahweh memberkati dengan keajaiban yang luar biasa menjelang Harpasu akan terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh, menyiapkan kami semua terus jadi 5 gadis yang bijaksana. Satu kali nanti, saat Harpasu kami boleh masuk, terangkat dengan ajaib, tubuh kami akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Terima kasih Bapak Yahweh. Memberkati manusia-manusia yang telah mendengar firman-Mu ini, dan juga memberkati semua yang di luar sana untuk dapat memahami kebenaran Dafar Elohim, dan juga memberkati setiap manusia Elohim yang telah mengembalikan milik daripada Bapak Yahweh, penaburan-penaburan mereka menjadi benih yang unggul di dalam nama Yesua HaMasiah, dan menjadi rewards yang kekal dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak yang memberkati jasmani dan rohani seturut kemuliaan Elohim Yahweh untuk setiap masing-masing manusia-manusia Elohim yang telah memberikan penaburannya di ministry ini. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus HaMasiah. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yesua HaMasiah, dan di dalam roh Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa Harpaso, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yesua HaMasiah di awan-awan, menjadi mempelai Yesua HaMasiah, dan tinggal bersama Yesua HaMasiah sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Di dalam nama Yesua HaMasiah yang percaya katakan Amen. Amen. Apa yang berkati?